Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama lemah berubah menjadi kuat. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama lemah berubah menjadi kuat. Apa saja animenya? Shichou Seikyu no Deshi Kenichi bercerita tentang seorang pemuda siswa SMA kelas 1 yang bernama Shirahama Kenichi. Kenichi dari SMP selalu dipanggil sebagai kaki lemah, hanya karena dia orang yang lemah. Kenichi dari dulu tertarik dengan dunia bela diri yang akhirnya dia suka membaca buku bela diri. Suatu hari, Kenichi bertemu dengan seorang gadis bernama Furinji Miu. Dan ternyata Miu adalah murid pindahan di kelas Kenichi. Tapi karena suatu alasan, Kenichi harus bertarung dengan kakak kelasnya di pertarungan karate. Dengan tenggang waktu 1 minggu, ia harus berlatih agar bisa mengalahkan kakak kelasnya itu. Tapi beruntungnya, Kenichi diberitahu oleh Miu yang menyarankannya untuk berlatih di dojo Ryuzanpaku. Dan ternyata Ryuzanpaku bukanlah dojo biasa, karena di dalamnya terdapat banyak master dari beberapa seni bela diri. Akhirnya Kenichi berlatih di sana dengan berbagai macam bela diri dan dengan pelatihan yang seperti di neraka. Tengen Toppa Gurren Lagann. Anime ini bersetting di masa depan, di mana semua orang hidup di gua bawah tanah. Rata-rata manusia yang hidup di bawah tanah tidak mengetahui apapun tentang dunia permukaan. Bahkan banyak dari mereka tidak pernah melihat langit biru. Dari banyaknya gua bawah tanah yang tersebar di seluruh dunia, ada sebuah desa kecil bernama Jiha. Di desa inilah tokoh utama kita melangsungkan kesehariannya. Dia adalah bocah bernama Simon dan pemuda bernama Kamina. Simon dan Kamina ingin menunjukkan pada warga desa bahwa di dunia permukaan itu ada langit yang indah. Mereka pun membentuk grup dan memulai petualangan besar demi meraih tujuannya. Hero Man. Joey adalah anak yatim yang hidup dengan neneknya. Sama seperti anak seusianya, Joey sangat menyukai robot. Ada sebuah robot canggih yang diberi label Heibo. Heibo adalah robot dengan mekanisme canggih dan dapat dikendalikan oleh penggunanya. Joey sangat tertarik dengan robot ini, tapi karena harganya mahal, Joey tidak bisa membeli itu. Singkat cerita, ada sekumpulan anak yang sedang bermain Heibo. Karena kecerobohan mereka, Heibo pun tertabrak mobil dan rusak. Lalu mereka membuangnya, dan Heibo pun dipungut dari tong sampah dan diperbaiki oleh Joey. Setelah Heibo kembali utuh, sebuah keajaiban pun terjadi. Heibo tersambar petir dan berubah menjadi besar dan hebat. Sementara itu, sekelompok alien yang menamai diri mereka dengan sebutan Skrulls memulai invasi untuk menghancurkan bumi. Busou Renkin. Serial ini diawali dengan mimpi buruk yang dialami seorang siswa SMA, Kazuki Muto. Ia bermimpi terperangkap dalam situasi mendesak ketika menolong seorang gadis misterius, Tokiko Sumura, seorang alchemy warrior yang sedang memancing monster pemangsa manusia, Homunculus. Tak disangka ia malahan terbunuh oleh monster tersebut. Terbangun, Kazuki pun lupa akan mimpi buruknya dan menjalani hari-hari seperti biasa. Hingga suatu hari, ia menerima pesan singkat di handphonenya yang memberitahukan agar menikmati kehidupan barunya. Action Saga DT.
Anime ini bercerita tentang seorang gamer bernama Hokage-kun. Suatu hari, saat sedang bermain MMORPG kesukaannya, ia mendapat sebuah misi dari seorang gadis di dalam game. Tak lama setelah itu, ia terlempar ke sebuah dunia fantasi bernama Mira, tepat di tengah pertarungan yang sedang berlangsung di dunia tersebut. Setelah secara tidak sengaja menyelamatkan Putri Eccarlet dari serangan musuh, ia diangkat menjadi kesatria yang bertugas melindungi Putri Eccarlet dari kerajaan Esteteria. Dog Days. Ketika kalian membaca judulnya, mungkin yang terbayang dalam pikiran kalian adalah kehidupan dari anjing. Tapi sebenarnya cerita anime ini sedikit melenceng dari judulnya. Cerita dari anime ini berlatarkan di sebuah dunia yang penuh dengan sihir, dan di sana hidup karakter-karakter seperti manusia, hanya saja memiliki kuping seperti anjing. Di dunia yang disebut One Yard tersebut, para penduduknya harus saling memperebutkan sumber daya kehidupan demi menjaga kelangsungan hidup. Dan salah satu wilayah bernama Biscotti mulai diambang masa krisisnya, terlebih lagi setelah diserang oleh pasukan Galileo. Ketika diambang kesulitan, putri dari Biscotti memutuskan untuk memanggil seseorang dari dunia lain dengan menggunakan sihir portal. Dari sanalah Shinku, seorang pemuda SMA yang ikut berpartisipasi dan bergabung dengan para penduduk Biscotti, berusaha untuk menyelamatkan wilayah tersebut. Celakanya, Shinku tidak bisa kembali lagi ke dunia asalnya, bumi, dan akhirnya memutuskan untuk terus berlatih dan berjuang demi menyelamatkan Biscotti. Android. Asana Gasun adalah siswa SMP berumur 15 tahun yang berkepribadian optimis dan riang. Suatu hari ia menemukan kristal misterius di kantor ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan dan pengusaha. Ketika ia menyentuh itu, dunia menjadi terdistorsi dan membuatnya terkirim ke dunia Endra. Emilio, seorang pangeran dari kerajaan Endra yang akan berusia 16 tahun dan membenci raja yang memerintah di Line. Semenjak Emilio sekarang dapat mewarisi tahta, ia mengambil senjata dan berupaya untuk balas dendam. Namun, karena Emilio terlalu lemah, ia ditangkap oleh Delzine dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam sel yang mengurungnya, dan Shun yang muncul di sana memiliki dua tujuan: kembali ke dunianya dan membalas dendamnya. Masa depan apa yang menunggu dua pemuda yang dibesarkan di dua dunia yang berbeda yang mencoba bertahan hidup di Endra? Punchline. Yuta Iridatsu adalah seorang anak remaja yang tinggal di apartemen Korai. Suatu hari terjadi sebuah pembajakan bis. Yuta terkejut karena mengetahui roh miliknya dapat terlepas dari tubuhnya. Dibimbing oleh roh kucing bernama Chiranosuke, Yuta belajar menguasai kemampuan rohnya ini. Jika Yuta melihat celana dalam seorang gadis sebanyak 2 kali berturut-turut, maka akan muncul sebuah asteroid yang akan menghantam bumi. Yuta harus mencari tahu mengapa hal aneh ini dapat terjadi dan harus dihentikan. Jika tidak, dunia akan terancam hancur karenanya. Noah Zero. Pada tahun 1972, sebuah gerbang Hypergate ditemukan di permukaan bulan. Hypergate tersebut diketahui sebagai gerbang yang dapat menghubungkan bulan dengan Mars. Penemuan ini membuat manusia mulai bermigrasi ke Mars dan tinggal di sana. Banyaknya manusia yang tinggal di Mars membuat terbentuknya kekaisaran Vers. Selain penemuan Hypergate, ditemukan kembali suatu teknologi peninggalan masa lalu bernama Old Noah.
Penemuan ini menjadi awal mula terjadinya konflik antara Kekaisaran Pers dengan penduduk bumi. Camphor. Seno Natsuru adalah seorang anak laki-laki normal sampai suatu hari ia terbangun dengan sebuah gelang aneh di pergelangan tangannya dan ia bisa berubah menjadi seorang anak perempuan. Dalam kebingungannya, ia juga terkejut ketika mengetahui boneka Harakiri Tora miliknya tiba-tiba bisa berbicara dan menjelaskan bahwa dirinya terpilih menjadi Camphor dan harus bertarung dengan Camphor lainnya. Boneka ajaib tersebut ia dapatkan dari temannya sekaligus orang yang disukainya, Kaede Sakura. Ketika sedang dalam perjalanan ke sekolah, Natsuru bertemu dengan Camphor lain yang ternyata adalah Mishima Akane, teman sekolah yang menyukai dirinya yang dalam wujud asli yaitu laki-laki. Dari Akane dan bonekanya, sepupu Kuro Usagi, Natsuru mengetahui bahwa ada beberapa macam Camphor, yaitu menggunakan senjata tajam, senjata api, dan Natsuru sendiri menggunakan kekuatan magis. Akane dan Natsuru mempunyai warna gelang yang sama. Itu berarti mereka berada dalam kelompok Camphor yang sama. Dan lawan mereka adalah Camphor dengan gelang merah dan sekaligus mencari mereka. Serta Seno harus menjaga rahasianya sebagai Camphor di tempat umum. Karena setiap waktu dia bisa berubah menjadi seorang gadis. Lalu menguak kebenaran tentang apa itu Camphor dan dari mana asalnya. Mampukah Seno menjalaninya sambil menjaga rahasianya? Kehidupan Seno yang seru, menantang dan tragis pun dimulai.